Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'bad. Jadi teman-teman, eh, bincang-bincang kali ini kita bersama dengan Safira. Saya kenal Vira karena kita sama-sama di PPI tahun berapa ya? Sejak tahun 2019. Saat itu kalau nggak salah Vira sekretaris ya? Sekretaris apa Iya, bendahara? sekretaris. Ya, sekretaris. Ketuanya siapa ketua waktu itu? Noval. Ahyar ya? Oh, bukan. Oh ya, Akhyar terus habis Oh, itu Noval. Naufal baru sekarang sudah lepas gitu. Iya. Jadi seperti sebelumnya, jadi live ini Vira tidak akan tinggal selamanya di akun Instagram saya karena rencananya rekaman ini akan saya upload di YouTube. Jadi saya rencana bikin channel YouTube lain selain channel YouTube pribadi saya. Namanya mungkin hashtag Islam. Hmm. Jadi isinya nanti itu seputar Islamic Society, Muslim Societies. Jadi teman-teman dari dimanapun, mau yang di Indonesia ataupun di negara lain, kita ingin mendengar cerita mereka bagaimana hidup sebagai Muslim di Di luar. apa di dalam masyarakat, baik di konteks masyarakat mayoritas Muslim maupun yang non Muslim. Oke. Oke. Jadi yang pertama mungkin gimana nih? Kabar di Doha gimana? Saya lihat foto-foto teman-teman ini udah nggak pakai masker. Kalau di outdoor nggak pakai masker, tapi kadang itu mungkin foto-foto pas lagi foto aja dilepas maskernya. Oke. Mhm, mhm. Masih Tapi kok masih. aturannya masih wajib. Masih kalau di indoor, kalau di taman kayak gitu itu udah nggak apa-apa. Oh, boleh buka ya. Mm. Oke, oke. Jadi yang pertama nih Vera, soalnya kita nggak pernah ngobrol panjang juga ya, ketemu aja gitu di Iya, rapat, setelah itu seputar enggak. PPI. Jadi saya pengen tahu cerita awalnya Vira ini panggilnya siapa sih? Vira, Safira, Bebas, bebas. Oke. Jadi bebas. eh, cerita awalnya Vira di Qatar tuh ikut orang tua kan? Itu Mm-mm. sejak kapan? Bisa diceritakan? Jadi akhir 2008, awal 2008 pernah ke sini dulu. Sekitar 3-4 bulan. Awal banget itu. Nah, pas itu Itu kan sekitar umur berapa itu? Atau 11 kelas berarti. berapa? 11 tahun. 2008, SD. 11 tahun. Ya, SD. Hmm. Kelas 5-an lah. Nah, itu pertama kali. Tapi karena belum bisa bahasa Inggris, jadi susah dapat sekolahan. Dan itu kan hitungannya pertengahan ini ya, ajaran tahun. Jadi Mhm. lebih susah lagi tuh untuk masuk. Karena zaman dulu itu masih harus, sampai sekarang sih kalau mau masuk tuh harus dari awal banget. Nggak bisa tengah-tengah masuk gitu kan. Mhm. Ya udah dan akhirnya karena segala macam hal juga pulang lagi ke Indo. Terus balik Oh, berarti lagi, orang orang tua sudah lama sebelumnya di sana. ya ayah sejak 2007. Oke, 1 tahun. Jadi setahun Mhm. ngajak kita, tapi karena Mhm. kendala satu dan lain hal, balik lagi ke Indonesia sampai 2009 awal balik ke sini lagi, ke Qatar lagi. Mhm. Nah, di Itu situ udah benar-benar pindah 2009. itu udah benar-benar itu sampai sekarang. Hmm. Jadi kurang lebih 2000, ya 2009, 2009, 2000, sekarang 13 tahun lah, 2021, 13 tahun. 13 tahun gitu. Oke, Lumayan lah. berarti selesai SD ya, selesai SD di Indonesia, Belum terus pindah. selesai, justru kelas 6 itu kelas 6 term kedua pindah ke sini. Jadi belum sempat UN, Oke, udah dipindah gitu. oke. Kalau boleh tahu di Indonesia sebelumnya Vira di mana? Sidoarjo, Oke, itu Jawa berarti Timur. sekolah di SD-nya di sana di Sidoarjo. Mm-mm. Oke. SD di sana, terus dibawa ke sini. Udah Hmm. Berarti gitu.
di Qatar masuk sekolah apa pas pertama kali datang? Pertama kali datang itu masuk sekolah internasional sih, tapi sekolah punya Pakistan. Mhm, mhm. Itu Punya setingkat SD Pakistan. berarti atau Ya, loncat kelas kelas yang 6 seting kelas 6 SD. Jadi term 1 kan di Indo kelas 6. ya. Term 2 Mhm, kelas 6 juga di tempat mhm, Pakistan itu. Term mhm, 3 udah pindah lagi tuh ke yang sampai lulus. Dia sekolah kurikulum Inggris, itu namanya Cambridge School. Nah, di situ tuh pas term ketiga, mhm. mereka ini nggak ada tuh space untuk kelas 6, tapi ada space untuk kelas 7. Jadi langsung kelas 7. Oh, kelas Jadi 7 itu term iya, SMP setingkat kelas kelas 1. 6 SD di kita. Enggak, SMP kelas 1. Oh, Jadi kayak term 1 SD, heeh, term 2 SD, ya. term 3 langsung kelas 7. Satu term itu berapa lama? Ya, apa ya kok di Indo? Em, Semester. semester, semester. Oke. Jadi agak absurd. Berarti berarti Vira nggak ada ini, nggak ada ijazah SD. Kagak ada, nggak punya. Oke, Agak absurd oke, emang. oke. Kelas 6 Terus lanjut. nggak lulus. Langsung kelas 7 Heeh. ya. Oke, Gitu berarti ceritanya. Di Cambridge itu Mm-mm, langsung masuk kelas 1 7. SMP sederajat ya. Ya. ah, Oke, oke. Terus s- sistemnya itu langsung gabung SMP, SMA atau kayak gimana? Iya, iya. Jadi gabung setelah SMP langsung SMA. Nah, SMA-nya itu kan kalau kurikulum Inggris kan ada yang namanya GCSE ya kalau di sana. Kalau di Inggrisnya Mhm. langsung. Kalau di internasional jadinya IGCSE. Itu Hmm. setara dengan secondary certificate lah ya. Kelas 10 11 gitu kan. Terus habis itu SMA tuh kelas 12 13 atau 11 12 K itu namanya AS level. Terus habis itu baru A level. Mhm. Itu berarti Nah, hmm, durasinya dari apa yang kelas 7 itu sampai selesai itu 6 tahun juga. iya. Tapi Oke, sama tergantung berarti. tergantung sih. Tapi kalau di sini, kalau di Qatar pada umumnya Mhm. SMA tuh sampai kelas 13. Namanya sampai kelas 13, tapi sebetulnya itu Iya. tahun ke-6. Iya, jadi kayak tahun ketujuh sih sebenarnya. Karena kan 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan. 12. Oke. 13, terus Hmm. 13 kan. Jadi 7. Hmm. Kelas Oke. 13 karena di sini gini, kelas 10 11 itu untuk IGCSE. 11 12 10 11 IGCSE, kelas Mhm. 12 AS level, kelas 13 A level. Itu Oke. ceritanya. Itu sama tuh. Berarti nggak pindah-pindah lagi. Semuanya di Enggak Cambridge. ya kalau saya gitu. Satu tempat. Hmm. Oke. Oke. Itu di Doha berarti. Iya, di Doha. Oke. Di Qatar, Vira di mana sih tempatnya? Di Doha juga Ma- atau di mana? Iya, di Doha, di Mamurah. Oke. Oke. Mm. Oke, berarti setelah itu lanjutlah pilihannya kemana nih? Waktu Iya. SMA itu akhir, itu pilihan kuliahnya apakah? Karena kan yang saya lihat ada beberapa ya Hmm. dari diaspora di sana, ada yang balik ke Indonesia kuliahnya, ada yang Hmm. ke Eropa, ke Amerika. Vira sendiri kenapa lanjutnya di QU, Qatar University? Sebenarnya sebelum di QU, saya di CNEQ, College of North Atlantic, Qatar. Mhm. Jadi Itu itu sama. diploma. Diploma Oh, itu, oke, 3. oke. Nah, Tiga itu kan tahun. 3 tahun, 3 tahun. Oke. Nah, itu 3 tahun ambil jurusan akuntansi. eh Setelah itu, di tempat itu belum ada S1 kan, waktu dulu. Jadi, Mhm. S1-nya lanjut ke Qatar University.
Berarti 4 tahun lagi Nah, atau nambah tinggal dua ambil tahun. setahun? 2 tahun. Oh, gitu. Jadi total 5 tahun untuk S1 aja. Karena itu Tapi tadi. tapi sebetulnya bisa langsung 4 tahun di QU. Maksudnya, oh iya, kalau Kalau di QU sendiri bisa kalau dari awal ya. Mhm, Ada emang. mhm, Cuman karena udah terlanjur D3-nya di tempat lain, nah di mhm, QU-nya kalau mau nerus di QU harus nambah 2 tahun gitu. Nggak ada yang setahun. Sebenarnya oke. bisa lanjut ke Kanada atau ke UK karena kan tempat kuliah aku yang di diploma itu banyak Mhm, relasi di sana tuh di UK sama di mhm, Kanada karena kan eh, institusinya dari Kanada. mhm. Cuman karena kembali lagi anak perempuan jadi nggak dibolehkan Oke, kemana-mana. oke. Jadi ya Oh, masalah orang tua lah. Oke, klasik ya. ya Oh, ya biasa. oke. Setelah itu kan Vira selesai ininya di QU tahun kemarin 2020. Ya Oke. Kalau nggak salah masih ini ya, masih dapat graduation offline. nggak jadi oh ya offline jadi harusnya tuh 2020 ada seremoni kan. Tapi karena COVID Mhm, mereka mhm. 2020 nggak ada seremoni tuh. Oke. Jadi seremoninya ditunda tahun ini. Jadi yang kemarin Mei itu QU ada Oh, tapi graduation offline. offline. Tapi nggak Oh, bisa bawa undangan, jadi sendiri. oke. Oh, jadi nggak ada orang Hmm, tua ya? nggak ada. Mhm, Orang mhm, tua mhm. di rumah nonton live. Lucu juga ya. Cuman ngantar Iya, terus pulang nonton, jemput lagi. iya, iya, gitu lucu sih. Terus kemarin pas Oke. bulan kemarin kalau nggak salah Oktober, QU ada Heeh, graduation lagi untuk class of 2021. oke. Jadi tahun ini mereka punya 2 kali graduationnya. Oke. Ikut lagi. Enggak lah, kan udah yang Mei. Oke. Oh, soalnya ini ya, kalau di education itu tuh sama sekali Online ya nggak ada kalian. offline. On, itu pun cuman apa? Cuman kayak slide Ya Allah. Iya kan yang diminta, diminta foto kan ya? iya diminta foto. Itu pun Mm-mm. awalnya tuh udah diminta foto masing-masing kan. Jadi kita udah bikin foto masing-masing tuh. Jadi itu sebelum balik, karena kan kita udah tahu bahwa keputusannya tidak bakal offline. Jadi saya balik Mm. sama Farus kan balik Indonesia. Nggak lama ternyata teman-teman yang masih stay di Doha itu mereka mengajukan untuk foto dengan menggunakan ini pakaian itu loh, pakaian wisuda itu. Enggak. Mm-mm. Ya, pakai gitu. Nah, disetujui sama kampus. Akhirnya dibuatlah Ya, jadwal foto dengan baju itu. Ya Allah, itu sedih. ya, Jadi lewat. teman-teman itu jadi wisudawan yang pakai foto biasa itu nggak ada ditampilin fotonya. No, offline pun nggak dapet. Apa online pun nggak dapet dia. Online nggak dapat, Aduh, cuman disebut nama aja. Ya slide ya lewat disebut Allah. nama udah. Jadi teman-teman di sana itu udah ada yang ini kan udah foto terus pakai baju itu. Jadi sempat mereka punya foto-foto itu pakai pakai toga itu. Itu sih. Gak apa-apa lah nanti Oke, jahit sendiri. oke. Setelah graduation, akuntansi ya jurusannya. Mm-mm. Oke. Setelah itu kerja kan? Iya, magang sih sebenarnya, langsung magang Oh, di setelah ini, setelah kuliah itu, setelah selesai. iya, jadi kayak minggu ini selesai, Mm-mm. Kamis selesai ujian, Minggu langsung masuk tuh. Ujian akhir Iya, di S1 itu. j- iya. Oh, cepet ya. Itu dari kampus Hmm. atau urus mandiri? Cari sendiri sih kampus, kampus juga bantu. Cuman Mm-mm. aku nggak pingin di tempat yang mereka punya gitu. Jadi aku nyari Mhm. sendiri dan alhamdulillah dapet tuh di Ernst yang 6 bulan. Oke.
audit itu Itu udah kan. selesai berarti. Udah selesai. Oke. Berarti sekarang pindah lagi. Sekarang masih nyari lagi, sekalian lagi nerus ACCA. Itu apa tuh? Untuk Certified Accountant. Oh, berarti kayak profesi ya. Iya. Kalau di kita. Oke. Mm-mm. Untuk ini kan profesi profesional. Iya. Jadi biar Oh, bisa jalan sendiri gitu lah ntar. oke. Nah, Mm. eh, jadilah sampai sekarang. Terus ini nih tentang di sana gitu, itu kan mulai mulai pertama kali datang, awalnya masih belajar bahasa Inggris, terus akhirnya bisa Mm-mm. langsung masuk seenggak satu term ya berarti di Mm-mm. sekolah Pakistan itu, lanjut di Iya. Cambridge. Eh, ini apa bahasanya nih? Karena mungkin bayangan teman-teman yang lain ya, kalau Mm-mm. disebut sekolah di Qatar, waduh, ini bahasa Arab nih. Arab. Padahal ya. Bagaimana tuh? Padahal ya. Dulu Gimana? pernah tuh tahun 2019. Kayaknya ada kan Kak Darul juga pas Pak Fadlizon Oh ya, kesini. iya iya, Ya kan? Ada kan? iya. Beliau beliau bilang gini, gimana bahasa Arabnya lancar? Terus saya bilang, nggak bisa, Pak. Beliau bilang, di negara Arab nggak bisa bahasa Arab, rugi gitu. Ya bagaimana? Bagaimana tahu sendiri Emang kayak gitu. kalau yang udah pernah ke Qatar tahu sendiri kan Iya. Oh, bahasanya lebih jadi banyak kayaknya bahasa bahasa Inggris. apa ya? Bahasa nasionalnya memang tetap bahasa Arab, Iya, untuk tapi dokumen bahasa segala yang macam. sehari-hari itu memang Lebih lebih Inggris. bahasa Inggris gitu, kayak nggak ada yang orang Iya, bahasa Arab. nggak ada emang orang mungkin kayak kok gitu kan. Cuman kalau udah tahu, oh iya. Bahkan kawan-kawan kita yang di QU yang Arabic program itu, yang Heeh. ANNS, Mm. mereka juga kaget kan. Mereka juga kadang kalau yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang lancar, mereka kalau ke mall atau keluar-keluar kan, mereka sendiri ini kan kaget dan kayak kikuk gitu kan. Iya. Lebih familiar itu, lebih apa istilahnya? Lebih populer pakai bahasa Inggris. Iya, bahasa Nah, pemersatu gara-gara populasi mm, kan. lebih banyak ini non Qatarinya kan. Non Arab. Ini nih, eh, 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 eh. Satu hal sebetulnya yang saya semenjak di sana ya, walaupun nggak lama juga sih, nggak kurang dari 2 tahun di sana, jadi saya kurang, terutama tentang Lumayan. perempuan gitu, terutama Mm-mm. soal ini, Tira, soal di masjid tuh saya nggak, kecuali di ini ya, kecuali di Education City, saya tuh nggak pernah lihat Mm-mm. perempuan di masjid. Tapi itu emang Iya, nggak boleh, apa gimana? karena tempat masuknya Anda tidak lihat. Oh gitu. Kan sangat-sangat dipisah kan. Kalau di Indonesia kan kalau di masjid tuh walaupun ada pemisahnya tapi bisa Heeh. kelihatan kan cewek Ya, cowok kan. Masih bisa kelihatan. Kalau di sini sama sekali. apa Sama dia sekali di nggak lantai dua kelihatan. atau Ada yang di lantai 2, ada yang di sama lantainya, cuman pintu masuknya opposite. Jadi kayak sama sekali oh nggak akan kelihatan atau masih. enggak lantai sama tapi buildingnya beda. Hmm? Iya, buildingnya beda beneran. Jadi imamnya tetap satu. Tetap tahu kan pernah lihat nggak masjid-masjid di sini ada kayak box di luarnya itu, maksudnya tetap bangunan tapi di luarnya gitu. Iya. Itu Itu kan biasa kadang ini rumahnya kadang rumah ya imam. bener. Tapi kadang itu juga tempat musola wanita. I see. Iya, jadi nggak Lah akan terus kelihatan emang. berarti nggak kelihatan imam dong di Iya, dalam itu. emang nggak kelihatan. Makanya kadang tuh kalau misal kita telat ya telat ininya si imamnya ngapain, kita nggak tahu tuh ini sholat gua lagi ruku
atau lagi gimana nggak tahu, nggak kelihatan kan. Bukannya ada ini, ada speakernya. Ya kan kalau speaker Allahu Akbar apa coba? Allahu Akbar ke ruku Oh, atau Allahu Akbar ke sujud atau ke duduk, gimana coba? Gak kelihatan kan. Nah gara-gara itu gitu sih ya. sekarang udah mulai dikasih TV sih di beberapa. Oke, oke. Atau enggak kalau ceweknya di lantai 2, cewek masih bisa lihat cowok tuh karena kan Mm-mm. untuk lihat imamnya Iya, tujuannya gitu. oke, oke. Tapi emang sih cowok nggak akan bisa ngeliat cewek kalau di masjid. Bener itu. Emang bener. Lantas saya bilang, ini kok kayak, karena soalnya sholat 5 waktu aja paling lihat perempuan yang berangkat sholat itu cuman itu waktu di Education City. Ya. Selain itu kalau sholat di luar, gak ada, benar-benar gak ada. Berarti Emang ada ya dipisah. sebetulnya. Ada, Hmm. cuman dipisah. Itu maksudnya sholat Dipisah 5 waktu banget. kan? 5 waktu ada. Oke, oke. Terus kalau ini, kalau Ramadan, sholat tarawih, soalnya saya nggak dapat sholat tarawih tuh sama sekali di sana. Ada. Ada kok. Ada juga. Ada. Itu ini nggak berpengaruh nggak kayak kalau di Indonesia kan kayak Ramadan itu sholat tarawih pasti lebih rame dari biasanya. Kalau di sana seramai itu kah? Iya sih, sama sih. Lebih rame ya kalau Ramadan ya, Sama lebih kalau rame sholat juga. tarawih. Hmm. Terus kalau ini, Rame tapi nggak akan, ya, tapi nggak akan serame itu kalau di tempat perempuannya. Karena kan kalau yang bawa anak-anak tuh kan nggak boleh ya kalau di sini. Maksudnya boleh kalau anak kecilnya bisa diem. oh gitu. Kalau Tapi anak, saya biasa lihat ya, di masjid di laki-laki iya. Iya, tapi kan yang gimana? diem kan? Atau lari-lari Oh, juga. Karena oke. kalau lari-lari biasanya Enggak ditegur sih, bapaknya. enggak ada sih. Hmm. Dan Enggak ada yang lari-lari sih. Berarti di perempuan sama sekali nggak boleh. eh, tergantung ya. Kalau anaknya lari-lari itu bakal nggak boleh, bakal ditegur ibunya. Tapi kalau misal anak bayi gitu, seringnya sih antara bayi atau yang udah bisa diem gitu. Oke. Kalau di Indonesia kan anak sampai tarik-tarik bapaknya, sampai naik ke bapaknya gitu. Kalau di sini nggak Hmm. boleh. Oh, gitu. Jadi Tapi anaknya anak disimpan di laki-laki, rumah, makanya di bagian yang cewek, kalau di masjid tuh mm. lebih sepi daripada yang cowok, kan itu tadi. Nah, Mm. bagaimana kalau soal ini, soal pakaian? Mungkin pandangan beberapa teman-teman yang di luar Arab atau misalnya belum pernah ke Arab, mungkin bayangan mereka adalah perempuan-perempuan di Arab itu semuanya pakai cadar, semuanya pakai niqab gitu, jadi semua tertutup. Mm. Seperti apa sebetulnya? Apakah ada aturannya atau bagaimana? Ya kan itu kembali lagi ke madhab yang itu ya diikutin. Mm-mm. Ya kan ada yang bilang kalau itu wajib, ada yang bilang kalau itu dianjurkan tapi nggak wajib, ada yang bilang itu ya kayak semacam sunnah aja gitu. Oke. Jadi tergantung dia madhabnya apa. Dan itu satu. Yang kedua itu tergantung keluarga. Keluarga Qatari maksudnya. Ya enggak. Jadi enggak cuma Qatari doang. Jadi dari Saudi segala macam pendatang juga. Kalau di keluarganya emang disuruh sama misal bapaknya atau saudara laki-lakinya, Mm-mm. pokoknya walinya itu Mm-mm. nyuruh dia emang nutupin, ya mereka nutupin juga itu kedua. Jadi bukan cuma madhab, tapi juga peraturan yang berlaku di keluarga mereka juga. Oke. Kalau aturan Nah, ini sendiri, aturan di negara kan nggak ada ya, soalnya nggak ada. eh, soalnya yang saya lihat ada yang tidak pakai jilbab malah kan. Kalau Ya ini, kalau kalau di kampus gimana tuh? di kampus sama aja kayak di mana-mana sih sebenarnya kan di setiap pintu masuk kayak mall juga kan ada ini kadang kan kayak banner gitu kan. Oke.
dress code-nya. Yang penting sebenarnya itu ini shoulder gak kelihatan. Terus kalau celana di bawah lutut kayak gitu. Berarti dan gak ketat. Berarti di Q sendiri ada yang gak pakai jilbab? Ada. Justru di QU kan tempat cewek sama cowok pisah kan. Jadi di kelas itu cewek sendiri, cowok sendiri, kecuali yang S2 sama medical, medicine. Oh, itu maksudnya betul-betul beda kawasan, laki-laki Iya, perempuan? beda banget. Gate-nya pun beda, gate masuk. Gitu. Building-nya juga beda. Jadi bukan classroom aja yang beda, building-nya pun beda. Masjidnya berarti beda juga? Beda banget, ya. Terus ada ini nggak, non-muslim nggak yang di kuliah? Ada. Teman saya sendiri juga non-muslim. Satu kelas berarti ya? Kayak gitu. Oke. Terus Qatari kan yang biasa yang saya lihat itu kan dia pakai abaya gitu. Biasanya kalau non Qatari kelihatan lebih ini. Apa memang Qatari itu harus pakai pakaian seperti itu, pakaian abaya? Tapi biasanya kan ada yang pakai jeans juga. Iya, itu sama aja kayak yang cowoknya kan, nggak semuanya pakai top kan. Oke. Sama aja. Dan itu kembali lagi juga keluarga. Mereka kalau misal jalan-jalan ke luar negeri, mana ada pakai abaya tuh mereka. Jadi abaya itu cuma di Qatar dong? Ini kayak culture doang, iya. Kecuali kalau memang dia benar-benar pakai tuh ya. Nah itu kemana-mana dia pasti bakal pakai at least gamis lah di luar Qatar gitu. Selain itu ya mereka pakai baju bebas. Jadi lebih ke culture sih, bukan lebih ke agama ya. Kalau kita di Indo kan pakai gamis karena kita paham gitu kan. Kita tahu itu nilainya apa gitu. Itu dengan pilihan sendiri. Kalau di sini tuh lebih banyaknya ke culture daripada dia conscious decision dia sendiri gitu. Ada juga yang kayak gitu, pasti ada. Cuman kebanyakannya itu karena culture itu tadi. Soalnya kalau yang saya lihat di kampus itu, di HBKU itu, kalau misalnya pagi kan, itu kan biasa parkiran di depan itu isi mos kan. Simpan mobil situ terus naik shuttle itu. Jadi beberapa mahasiswa S1 yang di Northwestern dan seterusnya itu, mereka kadang pakai jeans terus pakai abaya. Ya kayak gitu modelnya, saya bilang, oh kerudungnya juga lepas-lepas gitu. Jadi kayak cuma pakai penutup kepala. Iya, jadi karena mereka makainya itu karena mereka ini yang makainya karena culture. Beda lagi sama yang makainya benar-benar mereka makai karena paham. Oke. Gitu ceritanya. Berarti sebagai ini ya, sebagai dress code ya di kampus pada umumnya kayaknya sama, berarti sama dengan di kampus dengan di tempat umum lainnya. Oke. Ini kalau masalah dengan Qatari nih, interaksi Safira dengan Qatari. Di kelasnya ada Qatari nggak? Perempuan Qatari gitu? Mayoritas. Oh, mayoritas? Iya. Soalnya kalau di HBK itu jarang banget saya dapat Qatari. Paling karena itu Anda ada. S2, Pak. Nah, itu dia. Itu kan jadinya kayak gini loh. Jadi anggapan saya yang saya pahami sekarang bahwa dari segi jurusan dulu ya. Dari segi jurusan sangat sedikit Qatari yang ambil jurusan Islamic Studies. Kebanyakan justru ambil umum. Finance atau engineering gitu. Iya kan? Terus jarang juga ada yang lanjut ke S2 S3. Paling banyak S1 tuh, gitu. Itu kalau pengalamannya Vira gimana di kelasnya? Ya tergantung individu sama kayak di Indo sebenarnya.
tergantung individu, dia maunya gimana. Sementara pekerjaan di sini untuk mereka itu requirement-nya minimal ya punya degree aja, entah itu S1, S2. Jadi Oh, sama minimum aja. requirement-nya, iya. Tapi Kalau jurusannya, jurusannya kan tergantung dia kerjanya di mana ya. Sementara kalau yang Islamik kayak gitu-gitu kan di mana gitu, maksudnya dia di field apa kalau di sini kan nggak oh banyak iya, gitu. benar. Mm-mm. Kerjanya ya. Mm-mm. Mungkin ujung-ujung kalau jadi guru iya bisa lah. Selain itu agak limited sih ininya untuk Lapangan sekarang ya. kerjanya. Betul. Uh-uh. Ber- Fieldnya masih limited. Oke. Berarti di kelas Javira berapa orang? 20 kalau yang pas ini Q yang diploma itu nggak sampai 20 kayak 15-an gitu. Oke. Kalau di QU lebih gede 20-an lah. 20-an ya. Itu mayoritas Qatari. Iya, yang ya kalau yang di sini Q kan campur. Jadi cewek cowok mayoritas Qatari. Kalau yang di QU cewek doang dan itu mayoritas juga Qatari. Bergaul dengan Qatari kayak gimana sih maksudnya? Model mereka tuh? Ya manusia Cara sama cara aja. cara bergaulnya gitu. Terus mereka punya masalah kah? Maksudnya biasanya kan kalau milenial, sebutlah milenial gitu. Milenial Hmm. di kita ya permasalahan klasik, perempuan dilarang keluar rumah, kemudian Hmm. masalah pergaulan, dijodohkan lah. Hmm. Apakah masalah-masalah Hmm. itu ada juga di mereka? Ada juga sama. Nah, yang ekstrimnya itu ada beberapa keluarga, nggak semua ya ini. Ada beberapa keluarga itu yang justru mereka itu ada kayak apa ya rule-nya yang tidak spoken. Jadi rule itu ada, cuman nggak digarisbawahi gitu loh. Hmm. Bahwa mereka pun berteman pun disuruh harus pilih-pilih tuh. Pilih-pilih keluarga. Nggak jadi kayak misal dia orang lokal gitu. Di keluarga dia tuh nggak boleh berteman sama orang selain orang lokal. Itu yang ekstrim. Iya itu Ya. yang ekstrim. Uh, Yang ekstrim itu. Oke. Tapi selama ini aku ketemunya orang yang baik-baik sih, yang ini banget, yang apa, open gitu. Dan satu satu bedanya yang kontras banget sama teman-teman kalau di Indo. Hmm. Di sini tuh kita kalau keluar, apalagi sama teman-teman aku yang Qatari, kita keluar nih makan di suatu tempat atau kemana gitu. Pas udah waktunya bayar, justru rebutan untuk bayar. Oh, Itu mereka di sini rebutan kayak gitu begitu. ya. Rebutan. Asik dong. Iya kan, kayak kalau di Indo kan malah yang ada kita dimintain traktiran ya. Ya, Kalau di sini mereka rebutan. enak. Berarti baik-baik. Berarti nggak pernah ketemu yang ekstrim ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Karena Eh, kalau yang ekstrim pasti udah enggak akan deket duluan gitu. oh iya Dari benar. dari awalnya udah enggak akan deket kan. Gitu. Iya, Jadi iya. yang deket alhamdulillah yang emang mereka open gitu. Hmm. Baik-baik. Tapi itu untuk pertemanan ya. Untuk kalau nikah itu beda lagi ceritanya. Kayaknya kalau nikah ini lagi ya, lebih lebih ketat lagi. Mm-mm. Karena dari government-nya itu peraturannya. Bukan dari keluarga lagi. Hmm. Soalnya kan patriarki juga kan mereka. Jadi kalau misalnya laki-laki, yang pernah saya dengar tuh, kalau agak longgar, tapi sebetulnya dilarang juga kalau laki-lakinya menikah dengan non Qatari. Yang lebih parah kalau perempuannya Qatari Hmm. terus sama non, itu kan Itu nggak berarti bisa. Susah. ya anaknya ini kan keturunannya nggak dapat jaminan negara Mm-mm. seperti itu. Laki pun juga kalau mereka sama orang luar belum tentu anaknya dijamin tuh. Ada kategorinya khusus lagi tuh. Emang lebih ribet. Benar ini ya, terbatas banget gitu. Pernah ini nggak pernah hadir di acara nikahan nggak? Pernah, pernah.
Nah, kayak gimana tuh model ini nih, acara pernikahannya mereka? Jadi kalau yang cowok itu biasanya antara di lapangan, yang mungkin Kak Darul pernah lihat kalau pas keluar ada kayak tenda-tenda di luar itu, di outdoor. Di depan rumah? Enggak, yang di lapangan gitu tuh. Enggak pernah, saya nggak pernah dapat Nggak pernah lapangan. lihat. Oh, kalau biasanya yang kayak gitu tuh yang cowok atau enggak sama-sama di hotel tapi beda tuh. Jadi yang cowok punya pesta sendiri, yang cewek punya pesta sendiri. Oke. Akadnya di mana? Mereka, aku belum pernah lihat akad ya. Jadi mereka tuh kalau udah ini menikah, tanda tangan kontrak aja. Oh, Iya, selama ini aku belum pernah lihat yang kata Rito. Ada akad kayak saya oke, nikahkan coba. kamu Iya, dengan ya ini. kayak gitu. Itu belum pernah lihat sama sekali. Nggak tahu ada atau gimana, tapi belum pernah lihat dan itu selalu cuman tanda tangan kontrak. Itu pun nggak hari yang sama dengan wedding reception-nya. Hmm. Jadi mereka pas tunangan tuh ada namanya engagement. Hmm. Itu di situ mereka biasanya tanda tangan kontrak nikahnya itu. Marriage Itu ya. certificate-nya tuh di situ justru. Terus pertunangannya itu biasanya jauh jaraknya dengan ini resepsi. Tergantung individu sih. Oke. Apa sampai bertahun-tahun gitu? Enggak. Kalau Enggak juga. bertahun-tahun itu jarang. Extreme case. Seringnya cuman bulan. Oke. Berarti setelah itu Hmm. resepsinya beda laki-laki perempuan di rumah Mm-mm. masing-masing ya. Rumah atau Di mereka ke hotel hotel? biasanya. Hotel. Oke. Dan itu benar-benar kalau cewek tuh masuk gate, itu HP disita. Oke. Karena Terus? di dalam pada nggak pakai kerudung. Jadi datang pakai abaya tuh, di dalam lepas semua. Jadi benar-benar pesta khusus untuk cewek Oke. di Terus dalam itu. eh, pestanya kayak gimana? Maksudnya apakah seperti di kita masuk gitu terus ada mempelainya, ada orang tuanya di depan, terus Enggak, orang-orang pada tidak. makan-makan, kayak gimana? Makan-makannya iya, makan-makannya iya. Nah, terus habis itu si pengantin perempuan ini belum ada di dalam. Jadi tamunya ngumpul dulu semuanya, Mhm. baru si pengantinnya ini yang cewek doang nih Ya. dimasukin tuh. Terus kita teman-temannya ke panggung untuk ini nyalamin atau kayak say congratulations segala macem gitu kan. Mhm. Mhm. Bas udah selesai tuh, oke balik makan-makan lagi. Oh, eh itu ruangan dan berbeda. enggak ruangan sama, Oke. pesta-pesta apa nari-nari segala macem. Terus habis itu ada waktu di mana si pengantin cowoknya akan masuk juga. Lah, bukannya nggak boleh? Nah, tapi itu tadi pas pengantin cowoknya mau masuk, itu ada announcement dulu. Biar tamu-tamu ceweknya ini pakai abaya dulu. Oke, berarti resepsinya laki-laki tidak di waktu yang sama. Enggak, not necessarily. Dan nggak akan di tempat yang sama juga. Oke. Oh, bisa Beda jadi. hall. Oke, berarti kalau di acara laki-laki kayak gimana ya? Apakah Nah, seperti itu itu beda juga? lagi tuh. Beda lagi mereka. Oke, terus di biasanya malam ya acaranya? Apa semuanya Iya, malam? biasanya malam. Hmm. Biasanya habis Isya. Tergantung kalau winter kan Isyanya lebih cepat. Summer Isyanya lebih lama. Jadi benar-benar habis Isya biasanya. Habis Isya. Oke. Mm-mm. Sampai Sampai tengah malam sekali. di atas jam 12. Iya. Waduh. Mm-mm. Berarti Memang kita begitu di sini. berarti kita masuk terus makan. Mm-mm. Eh, Dansa-dansa segala macam. Jadi oke. pesta Eh, pesta dengan pesta benar-benar pesta karena ya itu tadi kan nggak campur ya. Jadi ya bebas jadi gitu. terserah lah, Nggak ada HP juga kan. bebas. Iya nggak ada HP. Terus setelah itu ditunggulah mempelainya nih, yang perempuan masuk.
pengantinnya. Mm-mm. Setelah salam-salam, perempuan ini keluar lagi atau enggak, dia nunggu di dalam? Enggak, dia duduk, ada tempatnya Oke, dia duduk. di Di stage. sampingnya ada Mm-mm. orang tuanya. Iya, ada. Orang itu berarti ibunya saja kan? Ibunya Ibunya saja. saja sama saudara perempuan, pokoknya yang perempuan doang. Oke, oke. Terus setelah itu diumumkan mempelai pria akan masuk nih. Iya, Berarti beserta orang tuanya dan rombongan laki-laki lain atau cuman pengantinnya aja? saudara bapaknya yang laki sama saudara lakinya si perempuan. Oke, Jadi yang masih mahramnya si perempuan ini oke, oke, oke. masuk tuh. Jadi si cowok ini apa si pengantin lakinya bakal ngelihat istrinya itu dalam balutan busana pengantin tanpa pakai kerudung. Oh, gitu. Jadi langsung kelihatan tuh gitu. Berarti Terus duduk. Hmm? berarti yang di dalam ruangan itu yang tidak pakai kerudung cuman si Cuman pengantin. pengantin doang. Oke. Terus ngapain? Mm-mm. Terus duduk di sebelah pengantinnya tuh tadi. Hmm. Terus diambil foto tuh. Ambil foto. Nah, Foto-foto segala macam. Duduk bentar. untuk Sambil keluarga berarti atau dengan uh, undangan. keluarga aja. Terus kita sebagai tamu ya lihat aja. Oh ini apa si suaminya tuh yang ini gitu. Udah gitu aja. Terus habis itu pengantin cowok dengan keluarga cowoknya itu keluar lagi dan kita kembali berpesta ria yang Tapi cewek-cewek pengantin perempuannya tinggal di dalam. tinggal di dalam. Oh, kayak numpang foto Iya, doang ya. iya benar-benar kayak numpang absen doang. Begitu. Oh, berarti kalau aneh ya, jadi keundangan tapi nggak ada foto undangan apa? Nggak ada foto dengan pengantinnya. Iya, emang begitu. Kalau ada pun mungkin kita minta ke si pengantin cewek kan yang punya HP cuman pengantin cewek doang. Tapi kalau misalnya kita mau foto dengan ininya, pengantin perempuannya boleh. Boleh tapi itu tadi Ya pakai 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 HP HP-nya dia. si iya, karena kan HP kita disita tuh. Iya, benar, benar. Gitu. Terus kasih ini juga nggak? Kasih salam-salam gitu, kasih amplop. Nah, itu tergantung keluarga biasanya ya. Kalau di sini tuh kalau nikahan tuh ngasih gift-nya langsung ke rumah orangnya. Jadi kita pesen terus delivery gitu. Oh, Jadi nggak di tempat, nggak di tempat. Ya. nggak di tempat. Atau Atau nggak langsung transfer. atau jangan-jangan nggak ada ini, emang nggak ada invitation Nggak letter ada. itu. Oh, invitation undangan Surat ada. undangan itu, undangan cetak Undangan gitu. ada. Ada. Iya ada. Oh. Yang nggak ada ya itu tadi kita ngasih di tempat itu nggak ada. Hmm. Jarang banget. Ada undangan. Kalau di kita kan ada undangan apa? eh Berkat rahmat Allah, terus untuk memenuhi sunnah Rasulnya kayak gimana sih Iya, undangan? iya semacam itu sih. Cuman aku kan nggak paham ya waktu dikirim undangan karena kan bahasa Arab semua. Oh iya benar. Iya 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 juga Ya ya. taunya cuman itu undangan nikah Ah, tanggal berapa jam berapa ya udah di mana udah oke. gitu aja. Cuman ya ada sama. Yang biasanya diundang tuh siapa aja? Kenalan, keluarga, Maksudnya. yang biasa diundang. Itu kan terbatas Jadi kan kalau berarti ya. kalau dapat undangan gitu Hmm. plus one Atau biasanya. oh kayak gitu. Jadi undangan satu. Yang Vira hadirin itu teman, Teman, teman. teman kuliah. Iya, Ih, berarti masuk nikah ini dong ya. Nikah muda ya. masalahnya teman-teman aku kebanyakan lebih tua. Hmm. Jadi yang waktu itu tuh yang aku datang dia 2 tahun
di atas. Jadi kayak dan nikahnya baru tahun 2019 kemarin Oh, tapi teman gitu. kelas kuliah. Mm-mm. Iya, satu tempat kuliah. Mm-mm. Gitu. Menarik juga ya. Mm-mm. Nah, gitu. Emang. Tapi tapi kayaknya nggak boleh ya, nggak boleh. Berarti nggak terima ini. Kalau kayak di Indonesia kan ada undangan, kita itu bisa jadi ini, bisa jadi undangan apa? Undangan selundupan gitu. Masuk masuk aja makan. Oh, nggak bisa di sini. Karena pas masuk itu ditanyain undangannya mana. Berarti nggak bisa bawa teman satupun Ya itu atau tadi plus one. plus satu Plus saja. one doang. Oke, oke. Oke. Kalau Mm-mm. kalau laki-laki kayak gimana ya? Kayaknya saya perlu cari narasumber buat laki-laki deh. Iya, harus kayaknya. Karena kalau laki nggak tahu aku tuh gimana Karena tuh. kalau laki kemungkinannya perempuannya nggak dibawa masuk sih, Nggak emang. Jadi ya kan? pengantin laki temen dan Laki-laki undangannya doang. nggak akan tahu tuh muka si cewek gimana. Oh, Mm-mm. Kalau kita yang cewek tahu tahu laki si lakinya cowoknya siapa gimana. nih? Mm-mm. Kalau si cowoknya nggak akan tahu. Oke. Oke. Kalau yang ini ada yang pernah curhat nggak? Mereka tuh nggak setuju dijodohkan sama ini misalnya. Ada yang kasus kayak gitu nggak? Selama ini belum sih Yang mereka Katari. belum yang ada tuh lebih ke mereka berpingin dengan orang ini tapi orang ini bukan orang lokal. Oke. Susah gitu. Oh. Kalau masalah dijodohin jarang ya sekarang. Jarang. Oh, berarti Atau emang nggak tahu aja akunya. biasanya ini sama sepupunya, keluarganya, enggak juga ya? Biasa biasa aja gitu. Udah Yang nggak, penting, udah nggak sekarang. oke, berarti itu dulu banget ya. Karena di sini kan kalau mau menikah tuh ada yang namanya medical check up untuk sebelum nikah. Mhm. Itu wajib Wajib untuk semua, non Katari juga. semuanya. Jadi awalnya itu untuk orang Katari doang. Mhm. Habis itu GCC. Sekarang wajib semua orang yang mau nikah di Qatar, entah mau dari manapun, wajib ambil tes ini. Jadi itu dites genetik, terus eh, penyakit, segala macam itu dites. Ada nggak yang Gitu. batal nikah gara-gara hasil Belum medical check up? tahu sih, belum tahu. Karena hasil ceknya nggak akan dikasih tahu satu sama lain, akan dikasih tahu ke, misal aku cek nih, Oke. hasil aku yang tahu cuman aku. Ntar Rahasia. tinggal didiskusikan aja satu sama lain. Oh, ternyata aku punya ini nih. Terus yang situ juga, oh aku punya ini nih, gimana? Mau lanjut nggak? Kayak gitu. Agak-agak ngeri ya. Kalau di kita Iya kayaknya kan? nggak perlu deh, kayaknya ya nggak perlu tahu lah. Kalaupun ada penyakit, Tapi insya Allah sembuh. iya nggak maksudnya kayak misal penyakit diabetes itu bawaan Oke, atau emang dia oke, ya benar, dapet gitu benar. Soalnya kan. berpengaruh ke keturunan kan. Ya itu dia yang kenapa diwajibkan, yaitu tadi untuk keturunannya. Terus sama misal kayak kalau punya penyakit yang lain kan kayak ya harus tahu di awal lah intinya. Bagus sih buat supaya semua penduduknya punya data itu, medical check itu Mm-mm. diketahui dari awal. Oke, itu tadi soal pernikahan. Ini tentang ini di pekerjaan. Mm. Eh, saya tahu Vira bawa ini kan apa bisa bawa mobil gitu. Itu saja itu kan sudah jadi pembeda Qatar dengan negara lain. Saudi kan baru-baru aja ngebolehin Mm-mm. perempuan bawa mobil kan. Qatar emang sudah sejak awal.
Mm-mm. Berarti sudah sangat terbuka berarti. Terus kalau misalnya masuk kerja, apakah ada posisi tertentu yang tidak dibolehkan perempuan? Bukan masalah ininya ya, tapi masalah maksudnya perempuan nggak bisa masuk di posisi Iya, ini misalnya. ada, Kayak gimana tuh? ada. Kayak misal technician. Nggak boleh. Iya, emang nggak, emang specifically di job requirement-nya harus cowok. Terus engineering itu banyaknya juga kayak misal yang langsung di field ya. Ya, Itu spesifik tuh mereka di job nggak boleh. requirement-nya harus cowok. Oke. Mereka ya kayak sama kayak beberapa posisi juga ada yang kayak gender female gitu. Hmm, hmm. Sama aja, lebih ke fungsi kerjaannya aja sih. Sekerjanya. Mungkin maksudnya kalau perempuan Mm-mm. lebih terbatas gitu ininya kan. Mm-mm. Hmm, Nggak mau dikasih yang berat-berat. Terus habis itu kalau misal fisik. posisi reception atau gimana gitu kan, kadang tamu itu yang cewek mau dilayani sama cewek lagi juga. Hmm. Jadi mungkin untuk itu spesifik cuman cewek atau enggak yang di spa cewek kan maunya dilayanin sama Ya, cewek. Jadi untuk cewek. spa itu spesifik hiring cuman cewek. Ya lebih ke gitu aja sih. Bukan karena diskriminasi atau gimana gitu. Menyesuaikan ini kan kebutuhan pekerjaannya. Mm-mm. Lebih ke kebutuhan aja. Terus ini yang sering, tapi kayaknya ini berlaku. Saya nggak tahu apakah ini beda laki-laki perempuan atau sama aja sebetulnya. Bahwa beberapa posisi itu memang cuma boleh ditempatin sama Qatari. Non Mm-mm. Qatari tidak mungkin sampai di posisi itu. Mm-mm. Itu kayak posisi manajer kah? Posisi yang udah tinggi sih. Berarti kalau fresh graduate-nya Qatari itu nggak mungkin jadi resepsionis. Mbak masih bisa. Oh, ada juga ya. Soalnya kayak Ada, Pak. tapi tempatnya aja yang beda. Oh, maksudnya Qatari Mm-mm. untuk Qatari. Ya, jadi kayak misal di rumah sakit tuh, Hmm. di Hamad Hospital, masih masih ada tuh di reception, di admin itu orang lokal. Beda tempat Pikiran, aja. pikiran saya tuh kayaknya Qatari nggak ada deh yang kerja-kerja kayak gini. Ada, Kayaknya cuman bagus. beda tempat aja. Tempat Hmm. yang Anda tidak ke sana. Soalnya kalau Begitu. saya tuh sakit hati banget pas ini ngurus apa Hamad Medical Card kan ke Arayan Hmm. tuh Arayan Health ke sana loketnya kan cuma satu Hmm. buat itu pembayaran dan ngambil kartunya pembayaran cuma satu ini kita udah ngantri panjang loketnya satu petugasnya satu kan ngantri tiba-tiba ada yang datang gitu langsung masuk tek langsung dilayani setelah itu pulang saya bilang fix tuan rumah ini. Hmm. Tapi Enak itu ada banget. nomornya nggak? Nomor antri. Ada nomor antrinya. Ya mungkin dia udah nomor antri dari awal, Kayaknya cuman dia kayaknya enggak balik sih. lagi. Kayaknya enggak. Soalnya kan di situ udah ada ini kan kayak ada jadi kayak satu Panggilannya. satu Heeh. ruangan tapi dua jendela. Heeh. Nah, kayaknya yang satu itu khusus Qatari gitu. Tapi masalahnya petugasnya cuma satu. Jadi kalau dia Ah, pindah ke meja sebelah, ya yang ini yang berhenti ini kan servisnya kan. terbengkalai. Aduh, sebelum pantas. Nggak tahu sih. Tapi biasanya kalau dipisah itu pisah cewek cowok sih, bukan nationality. Ya kalau cewek cowok banyak, tapi itu yang Heeh. saya lihat itu perempuan petugasnya perempuan yang dilayani Hmm. campur laki-laki perempuan Hmm. sama aja. Oke. Hmm. Kurang tahu sih. Soalnya kalau di bagian cewek kagak ada begituan. Tergantung orang mungkin ya. Aduh, kayaknya nasib Nasib saya Anda. itu pengalaman ini paling ini sih soalnya waktu ini kan waktu COVID
terus disuruh ngurus sama pihak kampus. Saya sama Faros tuh. Kita muter sampai ini saya ke Q juga itu. Saya bilang, ini buat QID saya diterimanya di mana? Udah ke Ahmad, udah ke apa sih yang satu itu? Muter ujung-ujungnya di Ryan juga. Itu sih salah satu kekurangan ya, salah satu kekurangan di Qatar itu masalah birokrasi ini itu masih parah. Di Indonesia beberapa tempat lebih bagus daripada itu. Iya emang. Itu banyak yang komplain sih emang, tapi jadinya ini kan nggak efisien. Waktu kita jadi seharian cuma ngurus. Iya. Cuman sebenarnya di Indo juga sama aja loh. Tapi kita udah ada tempat yang lebih baik sih. Maksudnya yang online gitu. Dan ini kalau kita kan di Indonesia kebanyakan ya emang orang kita sendiri juga kan. Orang lokal Indonesia kebanyakan, jadi tidak bisa diistimewakan, mohon maaf. Iya, jadi kayak kalaupun ada beda treatment, nggak terlalu mencolok. Mainnya lebih cantik. Karena kan nggak as common gitu. Kalau di sini kan karena pendatangnya lebih banyak, jadi beda treatmentnya itu kelihatan banget. Saya 2 kali tuh, jadi satu kali lagi waktu vaksin buat dosis kedua. Kan habis acara yang di KBRI itu loh, yang Ramadan, habis di kedutaan, di Wisma, di Wisma. Terus kita bilang bahwa jadwal saya, saya bertiga, saya Faros, Fatih. Jadwal kita bertiga tuh bersamaan di hari yang sama. Terus kita bilang sama ini kan Pak Ali gitu. Setelah ini kita mau ini vaksin bisa nggak diantar lah sama ini kan mobilnya kedutaan gitu. Diantar ke KNCC. Antri masuk kan di security. Jadi sementara antri nih mobil antri, tiba-tiba ada satu mobil masuk, set, langsung ke depan security lagi. Langsung dikasih masuk. Gila. Tahu. Pak Hakim tuh langsung bilang ya, kelihatan kan yang punya negara siapa. Iya. Terus kayaknya terus kayaknya petugas emang ini ya, kayaknya cara mereka tahu Qataris sama enggak kayak gimana ya, maksudnya apa memang kelihatan gitu, kelihatan dari gerak-geriknya. Cara pembawaan juga udah beda. Juga beda. Soalnya kalau pakaian abaya terus pakai itu kan semua orang bisa gitu. Beda. Auranya yang orang Saudi, orang UAE aja udah beda sama orang sini. Kalau udah terbiasa akan tahu sih. Gampang. Kelihatan gampang. Itu Qatari ini. Qatari atau yang Qatari wannabe itu kelihatan. Kelihatan banget kok. Beda. Tadi mau cerita apa? Siapa tahu Fira ada pengalaman kayak gitu juga. Aku alhamdulillah jarang sih. Gak pernah. Hampir nggak pernah malah. Padahal lebih lama Fira loh di sana. Iya, tapi alhamdulillah nggak pernah. Benar-benar nggak pernah. Makanya kalau orang sering cerita ini itu kayak nggak relate. Karena mungkin lebih ke secara individu sih, bukan treatment dari luarnya. Secara individu aja. Jadi misal kayak di kelas tuh ada yang main serobot aja tuh. Kayak misal di parkir juga. Sini udah mau parkir, tiba-tiba dia serobot kayak gitu tuh. Lebih ke individu jadinya. Bukan secara sistem. Bukan. Mungkin karena aku lebih ke ini ya, lebih ke environment-nya, lebih ke yang education ya. Jadi hal macam begitu tuh nggak terlalu kental gitu. Bisa jadi itu juga. Saya mau bilang apa ya? Tadi saya mau bahas soal tentang kesempatan kerja udah. Oh ini soal ini keamanan. Soal keamanan. Soalnya saya pernah dengar bahwa
perempuan-perempuan yang non Asia terutama ya, itu sering ini ada yang kadang ya, bukan sering juga, mungkin satu dua kasus gitu, yang digangguin. Jadi maksudnya ke mall gitu, terus ditanya-tanyain sama orang Arab gitu, minta nomor teleponnya lah. Itu pasti non Qatari, itu kayaknya non Qatari deh. Macem-macem sih kalau itu. Nah, saya Itu pernah dengar individu tuh. lagi. Saya pernah dengar kayak gitu tuh. Jadi ada, maksudnya secara umum perempuan bisa dibilang bahwa perempuan kuliah dan berkarir di Qatar itu aman. Tapi bahwa kalau ada satu dua kasus yang kayak gitu, itu bukan kasus lumrah ya. Bukan lumrah tapi lebih ke public secret sih. Oke. Jadi kembali lagi kayak yang ya individu. Kayak yang kita gimana cara membedakan orang lokal sama yang bukan lokal walaupun pakaiannya udah sama. Kita yang udah terbiasa itu bakal bisa ngelihat. Mereka pun begitu. Orang yang bisa digangguin sama yang nggak bisa digangguin itu mereka juga bisa lihat. Jadi mereka gangguin nggak sembarang orang juga. Iya bener. Maksudnya selektif target ya. Iya beneran ini. Emang agak absurd tapi beneran. Tergantung individu lagi. Ada individu yang bodoh amat siapapun diganggu. Ada individu yang selektif. Lihat dulu nih. Gitu. Dan memang ada tempat yang sebaiknya perempuan nggak pergi sih. Ya bisa. Kan ada kayak di beberapa pasar itu kan. Nah, pasar kan saya lihat, soalnya ya kayak yang saya lupa nama daerahnya. Saya diajak ke sana. Ya ini benar-benar nggak ada perempuan. Semuanya laki-laki. Parah nih kalau tiba-tiba ada yang mau jalan-jalan gitu, nggak bisa perempuan. Iya emang. Nggak usah di situ deh, di ini aja di pertokoan di luar Education City itu di gate 3 itu. Ada pertokoan tuh di situ kan. Nah, teman kita pernah ke situ pesan makan. Tahu-tahu ke sana, udah sampai di sana dia baru nyadar, lah ini perempuan kayaknya cuma kita deh. Jadi mereka balik buru-buru balik kan. Dia bilang, oh iya juga sih. Aku baru mikir-mikir, oh iya. Ada beberapa tempat yang memang perempuan nggak boleh ada di situ. Bukan karena dilarang sih, tapi karena memang tidak ada perempuan. Iya, dan kalau di tempat kayak gitu tuh lebih apa ya bahasanya, lebih rawan lah untuk digangguin. Gitu. Tapi kalau perempuan yang jadi profesi-profesi tertentu, jadi polisi, ada nggak ya? Polisi wanita, tentara wanita? Ada. Oh, ada. Ada. Oh, bisa dong. Lebih galak loh. Lebih galak, jangan salah. Soalnya jarang banget saya. Polisi ya lebih sering dilihat dibandingkan tentara. Tentara saya nggak pernah lihat tentara Qatar deh. Ya tapi nggak akan di jalan juga yang cewek kalau tentara. Lebih di office work. Oh ya betul. Emang nggak dikasih untuk battle. Makanya ada topik tuh waktu saya kuliah di QU di salah satu English class ada argumen itu. Harusnya bolehkah cewek ditempatkan di battlefield? Panjang tuh perdebatan. Ya, kalau militer kan emang ada cewek, tapi apakah dia akan di battlefield atau enggak? Nah, itu argumennya pro and con itu ya banyak pasti. Pasti banyak. Satu lagi, saya lupa tadi soal pendidikan. Salah satu yang saya dengar, kenapa Education City itu ada, karena sebagai mungkin tidak tipikal Arab sih, tapi ada aturan Islam juga ya, bahwa perempuan nggak boleh
Kemana-mana. keluar kecuali dengan Seperti mahram, saya. kecuali dengan mahram gitu. Ya. Kecuali maka dibuatlah Education City itu dengan menghadirkan Mm-mm. beberapa kampus dari luar gitu. Mm-mm. Apakah itu memang tidak ada sama sekali? Maksud saya apakah aturan itu betul-betul diterapkan atau itu berubah juga? Seperti yang tadi bahwa pernikahan kerabat, pernikahan keluarga dekat itu dulunya sangat ketat, sekarang sudah longgar. Atau sekarang orang Qatari mau keluar negeri kuliah, perempuan ya, itu sudah Mm-mm. boleh atau masih seperti sekarang? Jadi gini, aku baru diceritain sama temen aku juga sih baru-baru ini bang. Ternyata orang cewek lokal kalau dia sebelum umur berapa ya 25, Hmm. sebelum umur 25 dia mau pergi ke luar negeri harus punya surat dari walinya dia Oke. bahwa walinya itu tahu dia mau kemana dan memberi izin. Oh, berarti sudah boleh pergi sendiri, Ya itu tadi tapi harus ada surat ada surat itu tadi. kayak exit permit. Iya, beneran. Itu untuk cewek doang. Oh, Dan mungkin itu kembali betul. lagi, Hmm. Mungkin itu bentuk kompensasi pelonggaran ya dari yang sebelumnya harus ada yang benar-benar temenin, sekarang yang penting ada izin. dan itu tergantung keluarga juga. Kalau keluarganya walaupun udah dikasih izin tapi tetap ditemenin sama mahramnya, beda lagi tuh. Tapi Tergantung keluarga juga. Vira ada tahu nggak ini Qatari yang keluar, maksudnya perempuan tapi kuliahnya di luar negeri? Ada temen saya Oh, ada di berarti. UK. Mm-mm. Oh, berarti ini kan nggak ada mahram kan? Nggak ada. Oh, berarti udah boleh berarti. Boleh, boleh. Cuman itu tadi. Dan mm, kayak begitu sih. Lebih ke individu juga. Tapi kalau dari government ya itu tadi aja. Sampai umur 25 harus ada written approval dari walinya dia. Kenapa 25 ya? Jangan-jangan maksudnya 25 itu Nggak tahu ideal deh. buat nikah gitu. Mungkin. Setelah 25 bodo amat gitu. Kayak lu mau Mungkin kemana serah. mungkin mungkin maksudnya setelah 25 itu rata-rata Lebih mungkin. mature aja. Atau jangan-jangan mereka nikahnya di bawah 25? Tergantung tergantung individu kalau itu sih. Enggak, ini dari perkenalannya Vira yang menikah itu biasanya umuran berapa 25 ke menikahnya? atas. Oh, justru 25 ke atas ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Justru nikah muda itu lumayan jarang di sini. Nikah muda di bawah 25. Mm-mm. Jarang. Lebih ke 25 ke atas sekarang. Oh, berarti itu beda dong. Karena dari negara-negara Arab yang lain itu biasanya dia terkenal dengan nikah muda gitu kan. Bahkan ada yang sejak Hmm. kecil tuh udah dijodohkan sama orang tuanya di bawah Tergantung 20. individu, tergantung keluarga dan kalau selama ini sih di kalangan aku yang di bawah 25 itu jarang. Satu dua. Kebanyakan 25 ke atas. Kayaknya pengaruh pendidikan ini berefek banget ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kebanyakan orang Qatar emang berpendidikan ya. Maksudnya apakah standar pendidikannya Qatar itu S1? Sekarang sih mulai ya. Karena karena kalau cewek ya itu tadi untuk menghindari perjodohan Oh, ekstrimnya. oke. Kak, ya kalau yang cowok menghindari wamil. Cowok ada wajib militer. Wamil di sini. Umur berapa? Ya setelah SMA sampai umur berapa 30 itu wamil. Wah, panjang banget dong. Ya maksudnya range-nya itu Oh, untuk umur range-nya. segitu. Oh, nah, Heeh. oh, wajib militernya terserah di umur berapa, tapi Mm. range-nya ntar itu. Heeh. Wajib militernya Cuman berapa tahun? bentar, 6 Satu bulan. tahun. Oh, 6 bulan tapi itu pun banyak yang menghindari dengan itu tadi kuliah.
Oh, kuliah jadi salah satu alasan itu ya. Mm-mm. Nggak semua ya, nggak semua, Iya, tapi ada kasus banyak yang yang gitu seperti itu. sekarang. Mm-mm. Menarik ya. Oh, banyak ini banyak Hmm. banyak hal yang baru saya tahu loh ini. Soalnya di kampus saya Begitu. udah cuman satu Katari, itu pun bapak-bapak S3 lagi. Mm-mm. Iya, yang begitu. Iya, benar. Oke. Oke, terakhir nih, Vira. Refleksi setelah Vira kan lumayan lama ya di Indonesia, berarti itu sekitar umur 12 tahun ya mungkin di Sepuluh Indonesia. sebelas. Ya 10-11 terus pindah di sana. Kurang lebih dengan masa yang sama. Jadi kan bisa membandingkan gitu. Hmm. Yang pertama mungkin pertanyaan kecilnya apa yang di luar ekspektasinya Vira. Jadi awalnya tuh sebelum ke Qatar, oh Qatar mungkin kayak begini, kayak begini. Sampai di sana, oh ternyata beda gitu. Hmm. Satu sih ekspektasinya mungkin bahasa itu tadi ya. Oke, Kirain, oh negara Arab, bakal bahasa mungkin Arab bahasa ya. Arab. Ah ternyata enggak. Hmm. Tapi kalau awal-awal dulu masih banyak sih yang bahasa Arab. Cuman makin kesini makin jarang gitu. Hmm. Terus yang kedua, ya aku kira kalau di sini tuh semuanya pakai kerudung gitu ya. Kalau kayak di Saudi itu kan emang diharuskan ya Ada di ada beberapa tempat. ada polisi syariatnya emang. Heeh. Ternyata enggak. Ternyata enggak tuh di sini. Tapi ada nggak sih Qatari yang nggak pakai kudung? Ada, Ada. ada. Oh, oh saya Yang baru tahu nih. non-Muslim pun ada. Iya kalau iya maksud saya kalau non Muslim kan yang biasanya kelihatan ya Filipin kan. Dia Oh orang udah lah Qatari pun karena non-Muslim ada. oh Qatar non Muslim ada. Ada. Ah, oke. Sama aja kan mereka manusia. Ya ya oke lah. Ya. Iya. Tapi sebagai agama dengan yang menetapkan bahwa ada mazhab resminya kan. Itu Hmm. menarik sih. Oh, Qatari Mm-mm. non Muslim dan Ada. Qatari Muslim tidak pakai jilbab. Ada. Ada juga. Ada. Oke. Sama aja kayak orang kita mah. Oke, oke, Ada oke. yang pakai, ada enggak, ada yang pakainya lepas pakai gitu. Ah, oke. Oh, Tapi ada yang ekstrim case-nya mereka nggak pakainya itu pas mereka liburan keluar. Nah, kalau itu banyak saya dengar Ya, lebih apa ke situ sih. perempuan Arab itu. Apalagi kalau ke Europe kan, Mm-mm. mereka nggak pakai. Jadi mereka nggak mau kelihatan dari Arab kayaknya ya. Tapi padahal muka udah kayak Muka give ya. it away. Oke, apa lagi Vira? Ya, Atau ya apa yang terus. Hmm. biasanya orang eh, ini apa, salah persepsi gitu. Oh, mungkin itu juga sih. Tentang Mm-mm. bahasa, tentang pakaian. Mm-mm. Terus salah persepsinya itu yang masih ada sampai sekarang adalah bahwa orang lokal itu hidupnya enak-enak doang. Nah, ini kayak gimana nih? Kan kita kalau ngelihat tuh kayak tadi Ya. yang Kak Darul bilang Oh, semua di jebatannya antrian pun ya terus di antrian pun mereka kadang bisa langsung gitu kan. privilege. Pada pada faktanya nggak semua begitu. Nggak semua begitu. Nggak semua terjamin. Cuman mereka emang ya dapat jatah sih, semua orang lokal dapat jatah setiap bulan tuh pangan pokok itu Oke. emang dapat jatah kayak beras, gula segala macam itu dapat emang. Jadi untuk makan doang itu oke, emang dijamin. Tapi untuk lifestyle-nya itu kembali ke individu lagi tuh. Hmm. Jadi jadi kayak misal kita nganggapnya mereka uh, lulus kuliah tuh kerja langsung kerja yang enak gitu segala macam. Hmm. Jangan salah, nggak juga. Apa mereka ada yang susah nyari kerja juga? Iya, ada juga. Hmm. Tapi lebih ke kalau mereka tuh bukan susah cari kerja sih.
Nggak cocok nunggu kali. aja, nggak nunggu aja. Jadi kayak misal ada posisi di sini, tapi harus nunggu 1 atau 2 tahun lagi, gitu. Lebih ke kayak gitu sih, bukan karena nggak bisa cari kerja nih, bukan. Lebih ke saatnya aja, nunggunya aja. Gitu. Kalau kita kan nunggu tanpa kepastian ya, Ya, kalau mereka kan kayak ya ada udah ada, posisinya gitu. gitu. Terus yang kaget itu ini ya, kalau di Indo kan orang kita tuh banyaknya terlilit masalahnya itu hutang karena banyak kreditan. Oke. Kredit motor, kredit Hmm. mobil, kredit rumah. Hmm. Dan pada akhirnya setiap bulan untuk makan harus ngutang lagi. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Hmm. Kukira di sini nggak ada begituan. Ternyata, Ternyata ternyata sama aja. sama aja. Bahkan lebih-lebih ya. Karena gini, mungkin di Indo juga ada. Nah di sini kan Kadarul mungkin bisa lihat sendiri kalau gaya gaya lifestyle-nya itu benar-benar berjuis banget kan. Nah, ada yang salahnya tuh dia gini nih, mobil dia beli yang sports car atau yang ya supercar lah pokoknya, tanpa ada financial planning. Jadi ntar setiap bulannya dia akan nyicil itu. Ditambah lagi dia setiap hari akan keluar hangout dengan temannya dan sekali hangout minimal berapa. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau hangout mereka kan eh, normalnya itu berebut untuk bayar, ya kan? Iya. Berebut untuk bayarin. Oke. Siapa yang bisa bayarin itu yang oke gitu kan. Hmm. Nah kalau dia di posisinya yang kayak itu tadi, makin dalam tuh lubang. Terus habis itu belum lagi kalau yang cewek itu ternyata ada juga yang nyicil ini tas branded. Oke. Asli ada itu. Jadi bukan mobil doang, pakaian branded juga nyicil. Nyicilnya lebih ke kredit ya. Jadi pas beli itu pakai credit card. Ya, benar. Sementara credit card kalau eh, lewat masa ini kan bunganya berlipat-lipat ya. Hmm. Hmm. Nah, di situ tuh. Terus habis itu Ini maksudnya Qatari ya? mm-mm, mm-mm, Oke. mm-mm. Oh Karena kan berarti ya oh itu tadi persepsi kita kan orang ya, Katari nggak ada yang begitu. sejahtera, Semuanya berlimpah. beli cash gitu kan. Oh. Ternyata nggak juga, sama Berarti aja tadi kayak kita. berarti tadi kayak berlomba bayarin itu bukan karena sedekah, karena berbuat beramal gitu, tapi karena gengsi ya. Ya ada yang begitu, ada yang memang pengen Iya, sedekah. soalnya kalau kayak mereka pakai kredit card untuk beli barang-barang branded, itu kan berarti gengsi kan? Mm-mm. Ya itu tergantung individu. Cuman Hmm. kalau kan tadi pertanyaannya persepsi apa yang Yang beda. oh ternyata begini, itu Oke. tadi gitu. Jadi Oke. konteksnya di situ ya, Oke. bukan Oke. bukan yang mereka secara general begitu Iya, bukan. iya. Jadi di sini Tapi nggak ada, ada, oke, nggak ada ini, iya. nggak ada generalisasi di sini. Iya, jadi ternyata ada seperti itu ya. Oke, Kayak, oh oke. ternyata ada gitu. Bahkan ada yang orang gajinya misal, gaji tuh misal udah 30.000 real per bulan. Hmm. Wow kan ya. Wow banget tuh. Itu setelah nyicil ini segala macem, setiap bulan dia cuman sisa 3.000. 3.000 untuk makan mana cukup ya kalau misal dia udah ada family. Habis habis ngapain tuh ya? Habis. Ya itu untuk nyicil mobil, mobil dia, mobil anaknya, mobil istrinya, hah, udah habis tuh. Belum lagi ntar anaknya minta HP yang terbaru segala macem. HP pun sekarang di sini bisa nyicil kan?
bisa monthly installment kan. Jadi masuk lagi ke rat race ya. Sama aja kayak di Indo ternyata. Ada kata recare ini. Ada ternyata. Nggak jadi sultan dia. Sultan wannabe. Jadi kelihatannya aja gitu. Oke. Makanya kalau misal kebanyakan ya, jujur, kalau teman-teman aku orang Indo atau orang Indo secara general di sini tuh jarang bergaul sama orang sini karena merasa satu minder mungkin. Merasa minder, merasa nggak mampu. Karena apa? Lifestyle-nya. Iya, dan juga pas ketemu pun, kalau orang yang emang minder ya, itu ketemu pun bakal gini. Secara tas aja udah beda. Secara apa? Tas. Oh, Tas yang tas. dibawa Oke, itu udah oke. beda, ya Oke, kan? oke. Sepatu udah beda. Kendaraan apalagi. Jadi, orang kita, banyaknya tuh yang kalau mereka nggak mau, bukan orang kita doang, orang mana aja banyaknya yang nggak mau atau nggak berteman dekat sama orang sini tuh lebih ke mereka sendiri yang minder. Padahal orang sini tuh yang emang open, welcome banget, baik banget sebenarnya. Karena aku banyak kan temen. Dan aku orangnya emang nggak ada kata minder. Oke. Jadi sama aja, bodo amat. Tas aku harga 100 real, tas dia harga 10.000, gak masalah. Yang penting bertemannya itu tadi gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang lain tuh banyak yang ada mindernya itu tadi. Padahal mereka baik Insecure. gitu, jangan. Padahal mereka mah Biasa. los aja gitu. Malah lebih aman kalau sama mereka, keluar sama mereka. Mau dibawa ke tempat yang mahal pun kagak masalah, mereka yang bayar. Ayo aja. Ayo aja lah ngikut gitu. Itu padahal baik. Cuman kitanya aja mungkin kadang yang minder duluan, kayak oh nggak deh, malu gua sama lu, jalan berdua aja dia pakai tasnya yang begini, aku pakai yang begini gitu kan. Nah, jadi tergantung kitanya aja sih. Kalau kita emang orangnya bisa mengesampingkan gengsi itu tadi, bisa berteman sama mereka. Mereka juga nggak ngejudge kita. Kayak santai juga. Santai. Cuman persepsi kita aja kadang yang bikin gitu. gap. Jadi gap itu tercipta karena kita sendiri kadang. Karena kita mandangnya kayak, oh dia begini, dia sultan. Apalah aku gitu kayak. Jadinya enggak. Jadinya kayak, remahan kerikil. Hamba-hanya kerikil kayak gitu. Jadi lebih ke kitanya aja sih. Kayak di Indonesia juga begitu kan. Iya. Yes. Melihat kumpulan itu, oh itu mereka kumpulan sosialita. Aku nggak sanggup gitu. Jangan gitu sebenarnya, jadi orang biasa aja. Sama-sama ini kan, sama-sama manusia. Sama-sama hamba Allah. Sama-sama hamba Allah. Itu juga tuh, kalau kayak ini sumbangan-sumbangan di masjid. Ada ya? Ada gak sih kotak amal di masjid itu? Ada kok. Ada. Ada. Yang biasa saya lihat ini, yang apa? Yang di mall itu ya? Nah, ya yang itu. Yang ada penjaganya itu. Nah, yang itu. Oh, Qatar Charity. Qatar Charity sama Auqaf biasanya yang punya kotak amal. Karena kan di sini semua masjid itu yang nanggung negara. Negara, ya betul. Udah dijamin sama negara. Imamnya juga kan jadi aman kalau masalah itu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Vira. Ini kayaknya lebih sejam. Saya aja yang pernah tinggal di sana tuh banyak hal yang baru saya tahu. Di satu sisi memang karena kawasannya kan, kalau di Education City ya di situ-situ doang, jarang keluar. Sekalinya keluar
wilayahnya bukan orang Arab juga, kebanyakan Mm-mm. India lah. Mm-mm. Kayak gitu tuh. Jadi banyak hal yang. Jadi saya biasanya kalau ketemu orang saya pengen cari ini kan, soalnya yang lebih lama di sana supaya saya tahu kayak apa sih Qatar gitu. Soalnya saya Mm-mm. karena tahu dari Qatar terus ditanya soal Qatar, saya nggak kredibel amat deh untuk cerita soal Qatar. Banyak hal yang tidak saya tahu. Gitu. Makanya kali ini saya tanya sama Vira. Oke. Mm. Eh, jadi untuk teman-teman yang mendengar ataupun menonton ini, yang pertama karena beberapa kali itu masuk DM ke saya tentang apakah boleh perempuan kuliah di sana. Mm. Kalau itu bisa saya jawab dengan jelas gitu karena Mm-mm. di Ada PPI teman-teman banyak, kan. ada teman-teman di PPI, terus di Hamad juga di kampus saya lihat ada semua. Jadi saya kira itu aman-aman saja. Kemudian Mm-mm. secara lingkungan, seperti tadi kita bahas, apapun yang kita bahas tadi itu per kasus ya, terus itu Mm-mm. berdasarkan pengalaman kita, jadi tidak mencakup keseluruhan gitu, mengeneralisir bahwa di Qatar itu kayak gini, terus Mm-mm. itu berdasarkan pengalaman kita masing-masing gitu, jadi subjektif. Oke, baiklah. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Vira atas waktunya. Mm-mm. Eh, jadi 2 kali tag nih. Mudah-mudahan ada Mm-mm. yang bisa teman-teman dapatkan semua. Setidaknya perspektif baru tentang dunia di luar dari yang biasa kita Mm-mm. hadapi sehari-hari untuk membuat pandangan kita semakin luas dan semakin luwes untuk bergaul dan Mm-mm. berinteraksi dengan sesama. Mm-mm. Terima Semuanya kasih manusia. banyak. Ya, betul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.